orang pintar ini cuma di depan rumah, cuman kayak nadahin baskom begini yang ada apa bunga-bunganya gitu. Terus si Buhulnya tuh kayak yang masuk kayak gitu ke si airnya itu. Itu juga Bang lagi pas proses ngambilnya itu dia sampai muntah darah. Bibi sini, Bibi sini gitu. Itu udah nggak ada nafas lagi tuh. Langsung mereka datang, langsung dicek, ternyata emang udah meninggal. Karena kan udah habis diobatin diserang lagi kan, diobatin diserang lagi. Ternyata itu langsung dikirimnya itu sama 7 dukun Bang. Enggak 1 lagi, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping saya udah ada Kak Lia, atau Mbak Lia deh gitu kan. Ya. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga dari rumah nih Mbak. Ya. Nah sebelum masuk cerita, saya ngucapin terima kasih banyak nih ke Mbak Lia karena udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya Mbak ya. Iya. Yang insya Allah teman-teman semua pengalaman dari Mbak Lia, teman-teman semua bisa ambil nilai positifnya ataupun baiknya aja kan seperti itu ya. Oke Mbak, pada video kali ini nih Mbak Lia ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana ini Mbak? Itu kejadiannya di rumah. Nah posisinya itu paman saya itu kan di Serang. Dia itu kena kayak semacam kiriman-kiriman gitu. Oh apa? Kayak santet atau? Kayak santet gitu. Kayak santet? Oh. Kayak dulu sampai yang di atas rumahnya itu kayak di atas rumah saya ini ya kebetulan waktu itu. Kayak ada api muter-muter gitu. Oh, kayak banaspati gitu ya? Mirip-mirip gitu. Oke, dan itu kejadian tahun berapa itu Mak? Itu tahun 2008-2009. Oh 2008-2009? Saya masih SMA kelas 2 waktu itu. Dan itu siapa yang ngirim itu Mbak? Ketahuan nggak kira-kira? Kalau menurut cerita itu pun waktu pas beliau sudah meninggal, diceritain kalau itu ternyata tetangganya sendiri. Oke. Nah dari sini mungkin teman-teman semua ya bisa diambil lah nilai positifnya lah. Iya. Karena sama tetangga harus rukun gitu kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Mbak ya ceritanya Mbak ya. Teman-teman Ngopi Horor nih udah penasaran tentang yang dialami oleh Mbak Lia maupun dengan keluarganya kan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Sikat. Ini kan waktu itu kan lagi awal-awalnya. Ini kebetulan saudara saya yang ini tuh terbilang baik orangnya. Baik, suka nolong gitu, nggak mandang siapa dia, semuanya ditolong sama dia. Nah, karena waktu itu dia posisinya di Serang dan kita di Tangerang, kita komunikasi tuh nggak lancar lah. Sesekali aja kalau misalkan ada
emang acara apa, baru kita komunikasi. Nah pada saat itu tuh ada momen saya nih nggak tahu kenapa, tahu-tahu pengen aja gitu tidur selepas Isya. Biasanya kan saya nggak pernah tidur selepas Isya itu. Nah pada saat saya tidur selepas Isya, saya mimpi didatengin sama almarhum kakek saya. Dia ngasih tahu kalau misalkan paman kamu tuh yang di sana itu lagi sakit, katanya gitu. Terus udah mimpi itu bangun, saya konfirmasi ke orang tua, mah yang di sana lagi sakit loh mah, digituin. Karena mungkin pada saat itu saya masih anak SMA kelas 2, dianggap masih kecil. Tahu apa kamu, orang kamu masih kecil, nggak tahu apa-apa, ngomong gitu. Jangan ngawur, itu mah cuman mimpi, katanya dia gitu kan. Ya udah, karena emang dirasa bener juga sih, ya mungkin emang mimpi digituin. Malam keduanya masih mimpi yang sama, tapi saya paginya nggak konfirmasi ke orang tua. Mimpi berikutnya sampai mimpi yang ke-7 baru tuh, itu pun dari yang mimpi ke-3 sampai mimpi ke-7 itu saya kayak didatengin itu kayak dimarahin. Lu udah dikasih tahu nih, kasarnya gitu kan, lu udah dikasih tahu sama gue kok masih nggak mau nurut gitu. Ya udah sampai yang mimpi ke-7 itu saya konfirmasi ke mama, orang mereka sehat, kamu apaan sih gitu, malah nyumpahin kayak gitu, kayak seolah-olah saya nyumpahin kan. Terus ya udah, karena saya mau konfirmasi langsung ini bener apa enggak mimpi saya. Saya kan zaman waktu itu kan masih belum ada WhatsApp, ya kan, masih telepon biasa. Saya beli kuota, saya beli pulsa, saya telepon sendiri konfirmasi. Pas nelfon itu pun saya loudspeaker di depan orang tua. Dan ternyata bener, dia tuh di sana lagi sakit, kondisinya itu parah banget, sampai dia nggak bisa bangun, pipis di kasur, maaf pupnya aja di situ gitu, bener-bener kayak yang bangun aja nggak bisa, geser badan aja nggak bisa gitu. Terus udah dikonfirmasi kayak gitu, mama kayak yang nggak bisa ngomong apa-apa, terus langsung kayak ngelihat ke saya kayak yang kayak gitu, kayak nge-freeze gitu. Terus saya bilang sama mama, tuh kan bener kan, kata saya gitu kan. Terus udah hari Minggunya kan itu malamnya disuruh datang nih ke Tangerang. Bisa nggak bisa, mau nggak mau harus datang, katanya gitu, ke Tangerang. Biar di sini aja yang diobatin, katanya gitu. Di sini banyak kok kayak kiai, ustadz atau apa, katanya gitu kan. Didatengin dari Serang. Dari Serang bang, posisinya itu orang dipapah, bukan yang digotong atau apa, bener-bener dia posisi tidur diangkat gitu ke mobil. Tapi anehnya pas perjalanan itu masih meringis kesakitan, tapi udah sampai tol Bitung itu dia udah nggak meringis kesakitan. Dan anehnya pas udah nyampe depan rumah dia bisa jalan sendiri, bener-bener dia turun dari mobil jalan sendiri, nggak dibantu sama siapa-siapa. Padahal sebelumnya dari yang di Serang itu dia benar-benar nggak bisa bangun gitu, duduk aja nggak bisa gitu. Kok ini pas sampai Tangerang udah langsung bisa jalan sendiri gitu. Terus udah sampai ke rumah dia ditidurin di tengah rumah. Emang kita udah siapin karena kita kan manggil dia ke sini kan, ke Tangerang. Udah disiapin, tidur di situ, sekeluarga berunding tuh. Tapi karena mungkin saya dulu peka atau kayak gimana nggak ngerti, jadi yang saya liatin itu di perutnya itu kayak banyak yang apa sih, asap-asap hitam nggak jelas gitu. Aku itu apa gitu. Saya lagi pas keluarga berunding itu, saya di depan si orang ini, nggak kemana-mana, nggak. Posisinya dari Serang itu datang beramai-ramai. Pas si pasien ini udah datang, si mamang saya ini udah datang, sebagian pulang dia ke sana lagi. Jadi yang ditinggalin di sini cuman mamang sama bibi saya doang, berdua. Habis berunding, gimana nih, mau pengobatannya apa, alternatif kah atau medis kah atau kayak gimana. Terus karena keluarga saya ini
percaya nggak percaya hal-hal kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah kita ke medis dulu aja gitu, nggak langsung yang kemana gitu. Ke medis, dibawalah ke salah satu rumah sakit yang emang deket dari rumah. Dibawa, kata dokter sana, gak apa-apa ini mah cuman panas biasa doang, kata dia gitu. Lah panas biasa doang. Istrinya konfirmasi ke dokternya, orang kemarin itu di Serang itu dia nggak bisa bangun dokter, orang kencing di situ, apa-apa di situ, dia nggak bisa ngapa-ngapain, masa ya panas doang, katanya gitu kan. Iya bu, emang cuman gini doang, katanya gitu. Nggak lama dokternya bilang, suster coba keluar dulu, katanya gitu. Pas suster itu keluar, si dokternya bilang, tapi pelan-pelan ngomongnya, Bu, coba ini pergi ke salah satu alternatif dimanapun ya, digituin. Siapa tahu emang ini bukan penyakit medis, katanya gitu kan. Ibu cari aja, kata dia gitu. Siapa tahu bisa sembuh, katanya. Cuman yang saya lihat ini waktunya nggak lama, cuman 3 bulan, kata dia gitu kan. Kita pulang lah semua lagi, nggak di rumah sakit, pulang ke rumah karena emang diagnosanya cuman panas biasa kan. Udah pulang ke rumah, diberundingin lagi. Gak mungkin lah, cuman diagnosanya panas biasa doang kan, nggak mungkin gitu. Terus direnggupin lagi, sekeluarga besar. Kakak sepupuku ngomong, saya punya kenalan kiai, dia tuh bisa ngobatin, kayak gitu-gitulah gitu. Terus dari keluargaku kayak mungkin emang mereka tuh bukan yang tipe yang kita percaya ini terus harus ini gitu, enggak, kayak yang gini, kalau emang beneran ya udah bawa aja ke sini gitu. Iya, pas kakak sepupuku manggil ustadznya datang tuh, itu datang di hari Jumat apa di hari Sabtu gitu waktu itu. Dia datang siang-siang, itu pas datang ya bang ya, dari yang pintu udah kayak yang astagfirullahaladzim gitu, kayak nyebut gitu dia, astagfirullahaladzim. Lah kan saya dari kamar kayak yang di pintu kamar kayak yang kenapa digituin kan, kok istighfar gitu. Terus dia bilang enggak, kaget aja ngelihat orang rebahan, kata dia gitu, mungkin dibecandain biar nggak terlalu kaku. Terus yaudah diobatin sama dia. Saya bilang sakit nggak, saya kan pengen nanya terus, pengen tahu terus tuh, sakit nggak, katanya gitu. Itu udah dia diobatin. Itu pas proses pengobatannya itu saya nggak yang pergi kemana, saya ngelihat terus prosesnya gitu. Pas udah diobatin, udah selesai dia pulang. Itu bang yang tadinya dia lemes, udah kayak yang makan ogah-ogahan, abis diobatin, tahu-tahu dia request pengen nasi padang, kata dia gitu. Tiba-tiba kan. Terus udah itu dibeliin, makan tuh dia, udah enak makan lagi. Karena kita ngerasa ini udah ada progresnya, udah ada perkembangannya, kalau dia itu udah mulai sembuh. Kita yang datengin si kiai itu ke rumahnya, kita datengin, diobatin. Habis itu si kiainya ngomong, daripada mundar-mandir terus, kata dia, sayang ongkos, sayang uang, gimana kalau misalkan tinggal di sini biar dipantau, kata dia gitu. Kebetulan kita ada pondok pesantren yang emang masih kosong, belum ada santrinya, kata dia gitu kan. Kalau mau di sini nanti disediain kamar gitu. Ya udah nanti kita rundingin lagi. Habis itu dibawa pulang, dirundingin lagi tuh. Udah dirundingin. Akhirnya oke, kita memutuskan menginap di sana waktu itu. Terus singkat cerita, 3 hari kemudian kita prepare berangkat ke sana. Udah itu juga udah telepon, udah konfirmasi lah kalau kita itu mau nginep di sana kan. Udah kita di sana, disambut sama mereka, disediain kamar, masih diobatin juga waktu itu. Masih diobatin, ditunjukin ruangannya. Saya kan nggak tahu kalau misalkan daerah
kesananya itu kalau makam keluarga itu di halaman rumah kan, saya nggak tahu. Nah pas kebetulan mes saya yang mau ditidurin ini sampingnya makam, ada sekitar tiga makam itu. Terus sudah tuh kita nginep di situ. Saya bilang, Pi, saya pulang aja ya, kata saya gitu kan. Kenapa emang takut? Saya masih bentukannya sih nggak takut, tapi kalau kuburannya masa iya saya tetangga nama kuburan, saya bilang gitu kan. Terus kata bibi, wah udah nggak apa-apa, kata dia gitu kan, nggak bakalan ada apa-apa. Udah saya nginep di situ. Malam mamang saya masih diobatin, pagi masih diobatin, ketemu malam lagi diobatin lagi. Jadi per 3 hari itu 6 kali diobatin waktu itu. Terus akhirnya kita mutusin buat pulang karena nggak enak kan lama-lama di sana. Udah kita pulang ke rumah, keluarga saya itu kan dari bapak kan suka bercanda gitu. Terus mamah juga kan orangnya ceplas-ceplos. Mungkin pada saat itu karena si mamang aku ini udah bisa sholat, sudah bisa jalan, lafaz sholatnya juga dia udah inget. Mungkin ada ucapan yang nggak enak dari mama atau dari bapak, dia jadi kayak yang ngerasa, nih gue udah sehat, gue mau pulang aja. Padahal waktu itu si kiainya sendiri, si yang ngobatin ini udah ngomong, ini kesembuhannya itu baru 75%, belum 100%. Jadi kalau misalkan untuk pulang itu nggak bisa, katanya gitu kan. Minimal harus benar-benar sembuh, nanti baru badannya dipagerin, pagar gaib gitu. Baru habis itu nanti bisa pulang, katanya gitu. Takutnya nanti udah pulang ke sana gitu lagi. Terus karena orangnya ini juga udah nggak enak di situ, dia ngerasa kayak yang ya udahlah nggak apa-apa, saya pulang aja digituin, kasihan anak-anak ditinggal lama, kata dia gitu. Pulanglah dia bang ke Serang. Udah pulang ke sana, nggak sampai 1 minggu ngedrop lagi. Pas nelfon, gimana keadaannya? Balik lagi ke posisi awal, bahkan lebih parah, ngomongnya gitu. Ya udah bawa lagi aja ke Tangerang, katanya gitu kan. Dibawa ke sini. Terus saya kan nanya kan, emang nyampe ke sana diapain? Saya bilang gitu kan. Itu bapaknya dia. Dibilang katanya bapak pengen nyoba ngobatin, kata dia gitu kan. Jadi dia manggil orang pinter gitu buat ngobatin dia. Padahal udah bilang di sana udah diobatin, udah bagus, katanya gitu kan. Si pagernya itu dilepas, ternyata udah nyampe sono. Harusnya kan jangan kan. Pagar gaibnya ya. Oke. Udah gitu kan saya kan tanya kan, emang ini diapain lagi kan. Terus si ini ngejelasin kalau ini tuh kemarin diobatin di sana itu pakai dimandiin pakai air comberan. Ikan waktu itu habis dimandiin air comberan, saya bilang itu kan kotor gitu kan. Kok dimandiin pakai air comberan sih gitu. Emang nggak ada metode lain selain air comberan gitu kan. Nggak tahu orang gimana mau nolak juga kan, itu orang tuanya dia ngomongnya gitu kan. Kan bibi itu dari keluarga saya. Kalau yang si paman saya itu emang keluarganya dari sana gitu. Terus sudah diobatin lagi ke tempat yang sebelumnya. Ke tempat sebelumnya bilang ini nggak cuman dari tanda kutip itu, ini juga kayaknya ada medisnya juga sakitnya, nggak cuman sakit itu doang, katanya gitu kan. Ya udah kita bawalah tuh ke rumah sakit lagi karena emang ada medisnya juga kan. Pas kita bawa ke rumah sakit, ternyata bener si paman aku itu ada sakit lain selain itu. Itu tuh kayak ada tipes sama virus apa gitu. Emang si virusnya itu dari yang kotoran tikusnya itu, nggak tahu itu namanya apa.
Katanya ini mau berat, harus diopnam apa gitu. Ya udah kita ikutin aturan rumah sakit, tapi kondisinya semakin hari bukannya semakin bagus, malah semakin ngedrop. Pas dia lagi di rumah sakit, saya telepon kan salah satu keluarga yang ada di sana, tolong dong kesini digituin kan, biar biar mantau dari sana ke sininya enak, kata saya gitu kan. Nah pas lagi keluarga di sana dateng ke Tangerang, saya bilang, coba saya pengen tahu dong ke sono, kata saya gitu kan. Saya pengen tahu kondisinya di sono kayak gimana digituin. Oh ya udah, nanti kita hari Minggu ke sana gitu. Pas si paman saya udah pulang, saya berangkat tuh sama anaknya yang kedua lah, yang cowok. Saya berangkat ke sana. Pas saya ke sono, kok ada yang aneh digituin. Saya ke kamarnya dia, kok panas kataku ya. Terus udah gitu saya tidur. Udah tidur mimpi lagi. Dikasih tahu lah tuh. Buhulnya itu ada di sofa, ada di lemari katanya. Terus sama ada di kasur. Kasur yang paman aku ini. Yang paling parah itu ada di kasur, kata dia gitu kan. Coba bilangin si kasur ini siram pakai air comberan, kata dia gitu kan. Arahnya juga harus arah yang ke kiblat, katanya gitu kan. Habis itu baru dibakar. Soalnya kalau kasurnya dibuang terus langsung dibakar, si buhulnya itu takutnya balik lagi ke rumah, kata dia gitu kan. Oh oke. Gitu. Pas bangun saya konfirmasi ke saudara-saudara saya ini. Karena mungkin pada saat itu saya masih dianggapnya masih kecil. Apaan sih? Kata dia gitu. Masih nggak percaya juga. Ya udah kalau emang nggak percaya udah terserah digituin. Akhirnya balik lagi ke Tangerang, berunding lah tuh. Kata dia, wah ini mah makin parah, kata dia. Kita pergi ke orang pintar yang ini aja, katanya gitu. Ada lagi satu lagi tuh orang pintar yang didatengin. Saya nggak tahu itu tujuannya tadinya mau apa, nggak tahu. Pas si orang pintar ini datang, dibilang katanya ini mah pusatnya di rumahnya, katanya gitu. Kalau emang mau diobatin, ambil dulu yang di rumahnya, baru diobatin orangnya, ngomongnya gitu kan. Datang dia ke Serang tuh, si orang ini ke rumahnya. Terus saya nggak tahu prosesnya kayak gimana karena saya itu emang nggak ikut waktu itu. Dari sana ternyata bener si buhulnya itu keluar dari kasur. Jadi dia itu dari kasur mental ke atas ke genting rumah. Si posisi si orang pintar ini cuman di depan rumah, cuman kayak nadahin baskom gini yang ada bunga-bunganya gitu. Terus si buhulnya tuh kayak yang masuk kayak gitu ke si airnya itu. Terus habis itu si buhulnya dimasukin ke botol kayak botol air mineral, dibawalah ke Tangerang. Dianggapnya mungkin udah berhasil mungkin, kata dia. Itu juga bang, lagi pas proses ngambilnya itu dia sampai muntah darah. Mungkin segitu tekanannya kali sampai muntah darah. Nah pas proses dia datang dari Serang ke Tangerang, kita nih di rumah itu mulai itu bang ngerasain teror. Kayak tahu-tahu di jendela itu kayak ada kepala doang, tapi dibungkus. Itu kumisnya tebel banget. Pas lagi ngumpul-ngumpul gitu kan, kita di keluarga besar masih ngumpul di situ. Kan di situ kan ada uas saya. Wah itu apa? Gitu. Apa? Itu kumisnya tebel banget. Apaan kumis tebel? Itu kepalanya doang ada di jendela gitu. Terus kata mamang saya ngomong, kata uas saya ngomong, nggak ada lah katanya gitu. Nah posisi mamang saya itu tidur, nggak ngapa-ngapain. Terus saya ngomong ke mama saya, itu di depan banyak banget sih kayak pocong. Banyak di situ kayak berdiri di depan rumah gitu. Wah kok di sini jadi angker ya digituin. Kok jadi serem ya digituin. Terus kata si mama, orang nggak ada apa-apa. Salah lihat kali katanya gitu. Ya udah, saya masuk ke kamar kan karena emang yang dilihat udah banyak. Saya masuk ke kamar tidur jam 12 lah. Itu
mereka yang dari Serang datang bawa kayak botol air mineral. Itu Bang, kan yang pertama diambil itu buhulnya itu bentukannya pocongan biasa, tapi nggak kotor. Nah, dari yang mungkin dari perjalanan kali ya, si botolnya ini yang tadinya airnya putih jadi merah darah. Merah darah semua. Bukan merah biasa gitu, bukan. Jadi kayak merah darah. Terus saya keluar. Ini apaan? Ini buhulnya. Oh, ini mungkin yang kakek saya bilang kalau di kasurnya itu ada itu. Gitu. Udah mereka akhirnya pulang ngasih saran kalau di sana tinggal 7 apa berapa lagi gitu buhulnya, yang parahnya ini udah diambil, insya Allah mudah-mudahan sembuh kata si bapak itu. Akhirnya si bapak itu pulang bawa buhulnya, entahlah diapain sama mereka, ya udah gitu. Kita semua tidur. Paginya, kan saya dari awal kan udah bilang, itu ada di kasur. Dan kasurnya itu harus diapain dulu, baru dibakar kan. Ini kan posisinya kasur udah kosong. Udah gak ada buhulnya, udah gak ada apa-apanya. Dibakar sama mereka, dibuang. Kata saya ngapain dibuang lagi, orang udah kosong kok, udah aman. Gak mau nanti masuk lagi ke situ. Lah orang udah aman kok, digituin. Udah gitu, saya udah males debat karena emang waktu itu saya dianggap anak kecil kan. Ya udah, akhirnya kita konsentrasi lagi nih, fokus lagi sama yang sakit ini. Pas kita fokus lagi buat pengobatan si paman aku ini, makin kesini itu harusnya kan dari yang pas diambil buhulnya itu kan harusnya lebih udah bagus kan, udah harus bisa sembuh lah kasarnya gitu kan. Ini malah semakin hari itu kondisinya malah semakin ngedrop gitu. Terus di hari Minggu, di Minggu pagi lah waktu itu. Kan kita kan ada anaknya juga yang di Tangerang, ada anaknya yang di Serang juga kan. Kita komunikasi terus. Waktu itu lagi hari Minggu, di paman aku kan kayak yang ngegerang gitu kan, kayak lehernya mau patah gini kan. Nah ternyata di sana juga sama, ada burung yang posisinya sama kayak gitu, yang ngegerang ke atas gitu. Pas telepon-teleponan, anehnya ya, kalaupun emang itu ada burung hilang atau apa, sekitaran situ burung hilang, nggak mungkin kan secepat itu kayak yang kok tahu banget di sini gitu. Tahu ada bapak-bapak yang datang ke situ kayak ngomong, itu burung saya. Ngomongnya gitu, belum dilihat belum apa-apa, tahu-tahu itu burung saya, ngomongnya gitu. Emang bener ini burungnya gitu? Iya ini burung saya, sini mana gitu, diambil paksa gitu. Mana ini burung saya, ngomongnya gitu. Nah udah gitu pas diceritain ke yang ngobatin ini, ternyata itu medianya buat nyakitin dia katanya gitu. Ya udahlah ya gitu. Kita juga kan nggak bisa nuduh si tetangganya dia gimana. Ya udah, kita mau fokus buat nyembuhin dia aja nih. Itu masuk ke bulan kedua, hampir bulan ketiga lah waktu itu. Itu makin parah Bang, makin halu, makin apa ya, kayak jauh dari sembuh lah pokoknya waktu itu. Akhirnya dibawain lah tuh semua anak-anaknya dia datang ke Tangerang buat didoain, di ngajiin apa, karena mereka kan hampir rata-rata anaknya itu pesantren semua kan. Ya udah habis didoain, tahu-tahu dia kayak diberakin sama cicak gitu. Katanya kan kata orang-orang zaman dulu ngomong kalau misalkan diberakin cicak itu pertanda buruk katanya. Tapi kita nggak mikir ke situ. Besokannya masih berunding lagi tuh cari orang yang bisa nyembuhin lagi selain ini. Kalau bisa 2 lah gitu, jangan 1. Nah waktu itu didatengin tuh, itu udah mau masuk 3 bulanan tuh waktu itu. Dia datang
diobatin sama dia. Terus dia juga ke rumahnya dibersihin, katanya dibersihin. Tapi nggak tahu saya nggak ngelihat prosesnya kayak gimana waktu itu. Masih diobatin. Saya nanya sama dia, yang tadinya emang nggak bisa diajak komunikasi waktu itu, terus ini diajak komunikasi udah bisa, tapi halunya masih gitu. Entah itu tiba-tiba malam-malam pengen minum Sprite, terus tahu-tahu jam 2 pagi minta bubur. Kan itu nyarinya kemana kan? Terus habis itu diakalin tuh waktu pas dia minta bubur, diakalin kalau minta Sprite emang nggak dikasih kan. Dibikinin lah bubur. Dibilang katanya, dicoba dimasukin ke mulutnya dia bilang katanya gini, ini mau bukan bubur, kata dia gitu, rasanya nggak sama, kata dia. Ya udahlah, emang bukan gitu kan, mau gimana lagi. Terus selang 2 hari, siang ngobatin ini datang pagi-pagi bang ke rumah. Itu saya posisinya masih di kamar, nggak yang nongkrongin dia gitu, nggak ngeliatin banget. Karena emang kan keluarga besarnya kan udah datang semua di Tangerang. Si orang ini ngomong kalau jam 8 dia masih sadar, masih sehat, berarti sembuh, kata dia gitu kan. Kalau jam 8 ini udah maksudnya udah nggak ada, ya udah berarti selesai di situ, katanya gitu kan. Nah itu saya posisinya di kamar itu, emang malamnya itu kan lagi mens. Nggak tahu kenapa itu mens hari itu aneh banget. Jadi pas saya berdiri, itu air kayak tumpah aja gitu. Lah kok darah tiba-tiba tumpah kayak gini, deres banget tuh. Terus saya teriak ke mama saya, "Mah, kok ini begini sih?" Gitu. "Ini kenapa?" Gitu. "Masa larinya ke saya sih?" Digituin. "Enggak, itu mah nggak ada apa-apa," katanya. "Udah bersihin aja." Udah saya bersihin, dibilang, "Nih kamu jagain ya di sini ya di depan." "Iya, orang mamangnya juga lagi tidur kok," digituin. "Udah jagain aja," katanya gitu kan. Dicek terus. Udah tuh saya cekin terus kan. Saya ngeliatin terus dari yang dia masih ada napas. Kan kalau misalkan orang napas tuh udah kelihatan dari perut kan. Walaupun posisi posisi tidur. Pas dia yang masih napas sampai benar-benar nggak napas tuh kelihatan gitu. Tuh tahu-tahu pas dia nggak benar-benar nggak napas, ya refleks ke depannya dia kayak yang ngecek gitu. "Lah kok begini?" kataku gitu kan. Langsung manggil keluarga besar gitu. Bibi sini, Bibi sini," gitu. "Apaan sih berisik banget?" katanya gitu. "Sini. Ono nggak ada napasnya lagi, ono," gitu. Saya nggak bilang mamang saya itu udah nggak ada napas lagi, enggak. Itu udah nggak ada napas lagi tuh. Langsung mereka datang, langsung dicek, ternyata emang udah meninggal. Akhirnya diumumin di masjid, belayat juga pada datang ke situ. Nah itu kita berunding lah tuh, mau dibawa ke Serangnya tuh pakai mobil apa gitu. Kita lagi nyari-nyari mobil gitu. Kan umumnya mayat itu bang, kalau misalkan dia udah meninggal 1-2 jam itu udah mulai dingin kan. Tapi ini masih anget, masih lemes. Itu sama ustadznya ya. Kan namanya meninggal, apa yang dipakai sama dia itu biasanya digunting kan. Karena emang 1 jam aja biasanya kan udah mulai kaku kan. Ini masih lemes bang. Masih lemes kayak orang masih tidur aja gitu kan. Dibukain bajunya masih lemes, dibukain semuanya juga masih lemes. Akhirnya dibawa ke Serang tuh. Langsung prosesnya itu cepet bang. Dari yang datang dimandiin, langsung dikapanin, sampai ke liang lahat itu cepet prosesnya di sana. Nah pas proses dimandiin saya lihat masih lemes bang. Itu posisinya udah 4 jaman lah dari yang dia meninggal itu. Orang dari yang pagi jam 8 dikebumiinnya kan sekitar jam 12-an sampai jam 1-an lah kalau nggak salah. Itu kan harusnya kan kaku. Ini lemes, masih kayak orang tidur aja gitu. Bukan orang meninggal gitu. Udah dikebumikan, karena mungkin kita semua masih shock,
bibi juga masih nangis-nangis, anaknya masih nangis-nangis. Terus saya diem aja gitu, diem di bawah sofa. Terus tangan saya tuh iseng masuk ke dalam sofa gitu. Kok kata saya ini ada rambut, kata saya ngomong kayak gitu. Pas diambil ternyata kayak gulungan rambut, tapi itu bukan gulungan rambut panjang gitu, bukan, kayak rambut digulung-gulung. Terus saya bilang, ini apaan? Saya ambil pakai tisu, masukin ke plastik gitu kan. Biasanya kan kalau emang ada sampah kayak gitu saya mah. Terus saya tanya ke yang tahu, ini tuh apa sih? Gitu. Oh ini tuh buhul, kata dia gitu. Itu buhul. Emang ini biar apa? Katanya gini, ini tuh buhul biar si kejantanan laki-laki itu biar nggak bangun lagi, biar tidur aja, katanya gitu. Emang iya digituin. Yaudah pegang aja, nanti kalau ketemu kali atau ketemu sungai buang aja, kata dia gitu. Oh ya udah digituin. Saya nyari-nyari lagi ke kamar, kali aja kan dapat lagi. Yang di kamar itu entah itu emang itu buhul atau bukan, tapi saya biarin, nggak saya ambil karena emang bentukannya juga nggak aneh gitu. Sore hari saya bilang kita pulang aja lah ke Tangerang, katanya besok aja lah kata bapak, sekalian gitu. Rumah itu tadi nggak dikunci loh gitu. Jadi kita pergi ke Serang itu ya kayak orang buru-buru pergi ke Serang, nggak sempat kunci pintu. Takut kenapa-napa gitu. Enggak apa-apa, katanya itu. Besokannya kita pulang ke Tangerang. Pulang ke Tangerang, Bang. Katanya sih yang pas malamnya itu ada yang lewat dari arah jalan raya lah, lewat ngelihat ke arah rumah kita. Dibilang katanya gini, itu katanya lagi sakit kok malah duduk di situ. Nah si paman aku itu katanya duduk di depan rumah. Lah kok duduk di depan rumah, kataku kan. Terus yang tahu dia meninggal pas lewat katanya ngelihat bentukannya kayak pocong gitu. Tapi kan emang saya nggak ngelihat kan waktu itu di malam itu. Terus kata bapakku ngomong, mungkin dia nungguin rumah karena posisinya rumahnya kosong, mungkin gitu. Oh iya kali ya. Kirain saya Bang, paman saya udah meninggal ini, udah gitu. Kejadian-kejadian anehnya. Ya aneh-anehnya udah nggak ada. Ternyata masih. Mungkin si Ono belum tahu kalau misalkan si Inu udah meninggal, mungkin belum tahu. Itu Bang, kayak rantai terbang atau apa itu ada, tapi setelah dia meninggal datangnya. Ya udah karena emang kok makin kesini makin banyak kan. Aku sama bapakku tuh ngomong, Pak kok itu ada aneh-aneh begitu sih yang terbang-terbang gitu. Oh yaudah nanti Bapak beli garam kasar, kata dia gitu. Dia beli garam kasar di pasar, dilempar-lemparin tuh ke atas genteng. Itu cuman 2 hari doang Bang bertahannya. Terus habis itu nanti ada lagi. Terus sampai saya bilang, weh orangnya udah meninggal atau gitu kan. Ya udah, habis itu nggak ada apa-apa lagi. Cuman kalau misalkan horornya di rumah itu masih ada. Emang dari awal juga emang udah serem sih di rumah itu. Di rumah itu ya Kak? Oh oke. Jadi itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Lia ini atau Mbak Lia ini. Kalau dibilang agak sedih juga ya Kak ya. Iya. Tadi dengerin juga sampai akhirnya si paman kan meninggal gitu kan. Tapi sebelum masuk ke situ deh, kan tadi Mbak Lia sempat dimimpiin sama si kakek sampai akhirnya 7 kali lebih lah ya. Nah di mimpi-mimpi itu Kak sama nggak Kak kejadian? Misalnya mimpi pertama, kedua, 3, 4, 7 gitu. Kayak mimpi pertama itu datang bentuknya baik-baik, ngasih tahu, nadanya juga nggak terlalu marah, biasa aja. Karena kan saya kan dibilang cucunya dia yang paling diinginkan sama dia. Terus habis itu yang kedua nih datang agak, kok masih belum di ini juga, katanya gitu. Kasihan udah sakit, cepetan ke sana, suruh ke sini datang, katanya gitu. Kebetulan yang paman aku ini bisa dibilang
mantu kesayangan gitu. Jadi yang paling dikhawatirin lah. Terus habis itu yang ketiga agak ngegas tuh. Sampai akhirnya yang terakhir itu sampai melotot-melotot. Oh, jadi kebayang nih. Jadi yang pertama itu dia datang baik-baik gitu ya. Kedua mungkin agak sedikit keras, ketiga keras, sampai akhirnya yang ketujuh ini terakhir ini kayak marah juga marah gitu ya. Kayak yang kapan ditelepon nih, kapan suruh kesininya gitu. Terus kayak yang ya. Oke. Terus kemudian kan Kak sempat ketemu nih buhulnya gitu. Buhul kan banyak macamnya juga kan ya. Yang tadi salah satunya mungkin ada yang rambut, ada yang mungkin tempat botol kecil, apalah banyak lah gitu kan. Terus yang pertama itu kan yang kelempar dari tempat tidur ya, kasur. Itu bentukannya itu kayak pocong kecil gitu. Kecil. Dan itu kotor. Nggak begitu kotor sih. Cuman udah nyampe ke air itu kenapa airnya jadi berubah darah semua. Jadi warna merah gitu. Jadi warna merah semua. Oke, jadi kayak kita main berasumsi deh. Kayak seakan-akan mungkin sebagai tanda juga kali ya, pocong kan gitu. Mungkin. Gitu ya. Nah pas setelah meninggal itu baru dikonfirmasi awal kenapa bisa kayak gitu. Ternyata Bang, si paman aku ini kan dulu dia pernah minjemin beras. Kalau di kampung kan bukan pinjem uang, tapi pinjem beras gitu 1 karung. Nah kebetulan dia itu minjemin ke orang 1 karung beras. Dibilang katanya nanti kalau misalkan butuh, udah tagih aja kata dia gitu, kata si yang minjem. Kebetulan si paman aku ini mau selamatan, otomatis butuh dong berasnya itu. Ditagihnya juga enggak yang mana beras gue gitu, enggak. Ditagihnya juga maaf, saya mau ini mau diminta lagi berasnya, ada apa enggak? Gitu, enggak yang kasar atau kayak gimana, enggak. Lembut orangnya Bang. Emang kadang yang minjem itu yang kurang ajar sih. Emang kita, bener banget. Iya kan yang lebih galak, galak bener, banget. Galak kita ini. Ngirim teluh lagi. Ngirim, oh iya juga ya. Ngirim teluh. Oh, bye-bye dong kita. Berarti mungkin gara-gara itu, mungkin ya? Mungkin gitu ya. Dia ngerasa kayak yang, gua belum ada tapi udah ditagih mungkin. Tapi seharusnya kan dia juga kan, si paman itu juga kan nagihnya baik-baik. Dan mungkin nggak tiba-tiba sehari dipinjam terus besok balikinnya kan nggak mungkin juga dong, ya kan? Karena ada suatu urgensi yang dimana untuk hajatan. Untuk selamatan. Ya selamatan gitu kan, wajar dong. Wajar. Kita kelihatan semua tuh teman-teman kita, oh nih utang ke gue nih, utang. Kelihatan tiba-tiba tuh. Iya bener. Iya bener. Emang bener kan? Emang bener gitu. Emang kalau lagi kepepet suka inget sih. Suka inget, belum bayar nih gitu kan. Nah kan agar silaturahmi nggak putus, pinjem dong 100 kan. Bener. Oke Kak, terus kan kemudian nih sampai akhirnya ya kita asumsi kita mungkin dari peminjaman beras itu kali ya. Mungkin nggak terima, mungkin ada omongan yang gak enak dan sebagainya, kita nggak ada yang tahu lah masalah itu lah ya. Tapi Bang, yang dipinjeminnya itu ternyata orang pintar itu yang ngirim itu. Orang bisa gitu ya kita bilang ya. Yang bisa dibilang dukun lah spiritual, gitu. Ya dukun kita bilang, dukun gitu. Kenapa yang kedua ini lebih parah? Karena kan abis diobatin diserang lagi kan, diobatin diserang lagi. Ternyata itu langsung dikirimnya itu sama 7 dukun Bang. Enggak 1 lagi, 7 gitu. 7 dukun. Gimana kita nggak kewalahan kan? Saya pendukun. Kan kalau saya 7 juga kan Kak? Bener. Saya pendukun. Oke. 7. Oh, bukan boy-boy doang. Bukan nih. Kami dari Seven Dukun gitu. Oke, berarti kan gue baru nggak nih Kak. Kenapa yang tadi pertama itu dia si paman itu nggak terlalu sakit banget ya. Masih biasa lah gitu kan. Terus sampai kayak benar-benar terpuruk sakit sampai dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kayak si dukun ini punya koalisi sendiri gitu kan, untuk mempersatukan jangan dong, ini 2024 nih untuk nyerang nih. Jadi dia kayak untuk nyari temen gitu, kekuatan ini yuk kita serang ngono. Mungkin ya, karena 7 dukun gitu. 7 dukun. Oke, kan tadi juga sempat pengobatan ke beberapa tempat lah. Sempat di mana Tangerang, Serang dan sebagainya gitu kan. Kan sempat gonta-ganti juga tuh gitu kan. Berarti kan dari situ udah
kayak ketahuan ada yang memang nggak tahu ya, ini asumsi saya aja nih Kak. Kan ada juga yang tadi Kakak jelasin bahwasanya disiram pakai air comberan. Disiram pakai itu kan nggak mungkin juga dong. Nggak logis juga. Nggak logis juga dong. Masa iya air comberan? Iya gitu kotor. Kan. Nah mungkin ada indikasi untuk mencari uang doang kan bisa jadi. Katanya kalau dari yang pemaparan si keluarga ke keluarga si pamanku ini, ternyata si yang ngobatin itu masih ada temen seperguruannya si yang ngirim. Jadi bukannya dibikin sembuh malah dibikin tambah sakit. Gitu. Makanya kenapa si pagar gaibnya itu dilepas. Biar itu memudahkan dia itu kenapa-napa gitu. Oke. Nah terus juga kemudian nih Kak, nih baru kebaca semua nih alurnya tadi kan 7 dukun baru kebuka semua gitu kan. Nah, gimana prosesnya ketika kan sempat tuh bahwasannya yang ngirim tetangga, gitu kan. Dari proses sampai akhirnya mohon maaf yang meninggal, terus sampai akhirnya tahu kalau yang ngirim itu tetangga, itu lewat mimpi atau gimana itu? Atau lewat ke orang pintar lagi? Itu kayak kebuka sendiri. Kebuka sendiri dan kayak ngebaca sendiri gitu ya. Jadi kayak nih pas si paman aku pulang yang pertama itu, dia kan udah mulai sehat nih. Nah itu langsung geger, si A sehat, udah sembuh, sini udah sembuh. Bahkan ada beberapa yang sakit di sana itu ngebelain datang ke tempat yang nyembuhin si paman aku ini, pada datang ke sana gitu mau nyoba disembuhin. Mungkin ngedengar kali si dukun itu, mungkin ngedengar sini udah sembuh nih, digituin baru. Bro, bisa nggak bro? Oke juga, bro, kirim dong bro. Gue butuh 6 dukun lagi nih bro. Oh ternyata dukun tuh pengennya bro. Oke. Karena kan gini, banyak juga menyalahgunakan nama dukun juga kan kayak. Kalau kita mungkin zamannya Kakak dukun beranak kan nggak sih? Udah nggak ada sih dukun beranak waktu itu. Kalau di sana di kampung saya julukan dukun tuh bukan ahli spiritual, kayak ahli sesuatu bidang, ya kan? Orang yang mohon maaf yang pijet aja dukun pijet. Kalau di sana itu kalau kita bilang dukun itu udah pasti udah negatif itu. Yang di mata saya itu dukun itu yang pasang-pasang susu, yang kayak gitu-gitu, minta aneh-aneh, gitu ya. Bukan yang dukun yang nyerang orang itu, saya enggak. Nah, itu. Iya. Terus saya ngelihat yang api muter-muter itu baru itu. Di situ. Kataku itu apa? Saya pikir itu layangan terbang emang kebakar. Gitu. Atau enggak lampion terbang. Kan? Oh, ini lampion ada di sini. Iya sini kok 2008 udah ada lampion gitu kan. Oke, berarti gimana ya? Atau mungkin Kak Lia dapat kabar Kak si dukun itu deh masih segar atau gimana? Masih hidup Kak tuh dukun tuh? Kayaknya sih masih hidup. Terakhir saya bulan-bulan kemarin ke sana juga katanya masih ada. Masih ada. Dengan sikap yang sama kayak dulu atau mungkin berbeda nih terhadap keluarga Kak Lia? Masih biasa aja sih. Masih biasa aja. Terus itu berasnya juga sampai sekarang udah nggak ditagih lagi. Daripada ada part kedua. Gara-gara minjem beras, ngeminjemin ya? Minjemin. Bukan kita yang minjem tapi minjemin. Kayak berbuat kebaikan tapi dibalasnya kok begitu gitu ya. Ada salah apa gitu kan? Iya. Daripada ada part kedua kan mendingan nggak usah ya. Iya. Mungkin bisa jadi 7 kuadrat dukun. Bisa jadi. Karena berkembangnya zaman kan dukun banyak gitu kan. Kalau dukun kan otomatis ya minimal rumah gede kan dia, soalnya kan gampang, pesugihan gampang. Benar. Iya dong, misalkan kita bermain logika aja deh Kak, kan dukun, oke dukun nih. Ya pasti dukun pinter. Terus pesugihan bisa. Masa bisa bikin orang kaya dia nggak kaya? Nah kan gitu ya, logika bener gak sih? Gitu kan. Masa bikin orang kaya dia nggak kaya? Betul dong. Apa-apa kita minta ke sana. Terus dia mintanya ke siapa? Nah, kita nggak bisa jawab di masalah itu mah. Bener. Oke, berarti banyak banget nih teman-teman semua pelajaran yang bisa diambil dari pengalamannya, kita bilang pengalamannya Kalia gitu kan, yang dimana pamannya juga sendiri kayak sampai akhirnya berimpact ke keluarga, sampai akhirnya meninggal dan sebagainya gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Kalau memang misalkan masalah takdir,
kita nggak bisa dipungkiri, Iya. ya gitu kan. Tapi ini kayak ada suatu rentetan kejadian itu yang bisa kayak kita berasumsinya kayaknya lo deh, kayaknya ini, iya dong, Iya, karena bener. sering berentetan kejadian nih kan gitu. Nah, dan harus digarisbawahi juga nih teman-teman semua, banyak juga yang salah kaprah katanya santet, telu dan sebagainya itu adalah tradisinya nenek moyang kita. Bukan. Bukan. Itu adalah budayanya jin. Benar. Gitu. Sebelum saat itu, emang kan kalau kita bilang kan kenapa ada Gunung Tangkuban Perahu yang candi yang dibangun sehari semalam, ya kan? Iya. Itu karena ya tadi belum mempercayai Tuhan. Iya benar. Islam belum masuk, masih zamannya kerajaan. Iya benar. Masih jin-jin yang disuruh. Iya. Gitu. Ketika Wali Songo masuk, jebret mengislamkan Nusantara. Ya kan? Gue jadi sony banget ya. Mengislamkan Nusantara dari situlah mulai. Tapi dulu kayaknya jin tunduknya sama manusia ya dulu. Iya. Iya juga. Kenapa sekarang kita yang tunduk sama dia, jin? Iya. Ya benar. Ya juga sih kalau kita berpikir ya, ketika zaman Iya, dulu kan? ya kerajaan gitu ya, banyak candi yang dibangun dengan semalaman. Disuruh bangun candi semalam, Candi, mau. Iya. Mungkin kalau sekarang jin luka kita, bikin apartemen sama gua. Enak juga ya. Nanti kata jinnya dibalikin, siapa lo? Bikinin KPR banyak. Enak juga dong. Iya benar. Iya. Benar. Sekarang kita malah sama jin. Malah ini begini. Iya. Yang yang berharap dapat nomor bagus, Togel dapat ya. keberuntungan. Gue mau depo nih. Iya, gitu kan. Jadi emang jin itu ada teman-teman semua. Bahkan jin itu juga diciptakan dan makhluk Allah juga kan. Tapi kalau manusia kan diciptakan oleh tanah, jin dengan api. Nah, kalau setan itu sifatnya. Kalau teman-teman semua yang punya teman yang sifatnya kayak setan, itu adalah ya gitu ya. Bisa gue jadi melebar kemana-mana nih jadinya. Poin balik lagi nih. Gimana ya? Tadi sempet pengen ngulik juga, tapi ini kan kayak ada yang meninggal juga ya kan. Tapi intinya adalah hidup itu ya sekedar hidup aja kayak. Selagi kita berbuat baik, ya udah kita baik. Gimana pun misalkan dia balas kebaikan dengan keburukan, itu terserah dia. Iya. Kalau dari saya sih, Gimana, Kak, kayaknya pesannya? poinnya ya, jangan ngutangin deh. Kalau emang kita punya, mending kita kasih aja daripada feedbacknya ke kita yang nggak bagus kan. Iya, Kita nggak bisa menerka ini orang tuh baik atau enggak ya kan. Kalau emang sekiranya kita bisa, kita mampu, Kita bantu. ya udah kita bantu aja. Bukan untuk meminjemin. Kayaknya daripada habis dipinjemin hilang. Iya. Terus dengan meminjam kayak gitu pasti ujung-ujungnya ngungkit Kak. Ngungkit pasti itu. Lo kemarin gue pinjemin juga. Gitu. Gak Jadi bagus. dengan pinjam-meminjam bisa memporak-porandakan persaudaraan kalian. Iya. Gitu kan ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih kalian. Dan juga atas pengalamannya ternyata 7 dukun ini telah merenggut nyawa. Iya. Gitu kan. Oke. Mungkin saya tutup dulu kali ya. Boleh. Karena udah masuki waktu mau maghrib nih. Gitu kan. Boleh. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Lia bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun mau minjemin barang ataupun mau minjemin duit ke teman-teman, saudara, dan lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Kak Lia, alhamdulillah. Bungkus.